Tapi sifat Allah itu bukan terbatas 20. Sebagian menyebut ini membatasi sifat Allah hanya 20, ini sesat, padahal tak pernah dibuat Nabi. Lalu mereka buat sifat Allah itu terbagi 3 pula. Nah, itulah di akidah usul salasah, asal dari sifat-sifat Allah yang banyak ni, yang tak terbatas itu dibaginya 3. Satu, sifat uluhiyah, yaitu sifat dari zatnya Allah Ta'ala yang kita sembah. Kemudian sifat rububiyah, Allah yang maha mengatur. Lalu sifat yang ketiga adalah asma, nama-nama Allah, asma wa sifat, nama-nama Allah yang agung dan yang memiliki sifat. Bahkan ada yang menjadikan sifat mulkiyah, Allah memiliki kekuasaan. Tapi kadang-kadang kebablasan. Sayangnya ketika menjelaskannya tidak kontekstual, dijelaskan secara tekstual. Macam mana tangan Allah? Tangan Allah tu kanan dua-duanya. Kayak gitu kan. Allah SWT turun ke langit 2, macam mana Allah turun? Kayak ginilah kayak aku turun dari mimbarnya. Artinya apa? Dia menjelaskan sifat Allah, tapi menjelaskan sifatnya seperti sifat makhluk. Itu yang tak boleh. Di sini letak perbedaan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akidah Ahlus Salasah. Sebagian ulama kita pergi ziarah kubur itu bukan menyembah kubur. Mereka mengklaim aja, langsung diklaim ini menyembah kubur, ini tak sesuai sunnah. Akhirnya berantuklah di situ. Padahal dua-duanya sama. Ketika mereka menjelaskan Allah Ta'ala punya tangan, kita pula ngantem penjelasan pula dari akidah Rasulullah, itu pakai tangan pula, Allah Ta'ala punya tangan, tangannya 2 pula. Itu menyamakan Allah dengan makhluk, berarti membuat Allah Ta'ala berjisim. Kalau berjisim berarti menyembah benda. Kalau menyembah benda itu kafir. Gitu pula jadinya. Akhirnya kafir mengkafir. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala tu di mana ada kamu, di situ ada dia. Bahkan Allah SWT, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sungguhnya kami sangat dekat ulat leher. Kalau itu dengan bahasa tekstual tu kita cari mana Allah Ta'ala, mana-mana gitu kan. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, ayah-ayah saya, bunda-bunda saya, abang-abang, kakak-kakak, serta adik-adik. Tak ada adik-adik hari ini. Seluruh yang berhadir, yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil pun tak dapat dipanggil nama. Tanpa mengurangi penghormatan, saya mendoakan Bapak Ibu abang kakak seluruhnya senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurah-curahkan ampunan, rahmat, dan terus mengiringi setiap urusan. Harap dan pinta, hajat dan doa-doa kita terkabulkan. Bersyukur kita pada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat pada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, kita lanjutkan kitab yang baru kita, penjelasan yaitu akidah usul salasah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang dituliskan oleh atau bukan dituliskan ya, akidah yang dijelaskan untuk memahami tentang sifat-sifat Allah dari 2 ulama besar, Hujjatul Islam. Dua-duanya disebut Syekhul Islam. Yang pertama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang keduanya Imam Ibn Taimiyah rahimahumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua-duanya ini Ahlus Sunnah Jamaah, cuma perbedaannya kadang ada yang kebablasan menjelaskannya sehingga lari dari maksud para ulama ini menjelaskannya. Dan kadang-kadang ada juga yang lari sehingga menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan lagi secara kontekstual, terwujud dalam bentuk tekstual. Jadi hati-hati juga kita belajar ini. Saya menyampaikan ini agak lama juga berpikir ini permintaan Ayahanda Rusaleh kan. Tapi saya rasa nih audiennya agak berbeda. Mungkin bisa menangkap atau tidak. Apalagi kayak yang belum pernah belajar membaca akidah usul salasah dan belum pula tuntas akidah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sifat 20, ya kan. Yang ada yang selesai sifat 20 Pak. Kayaknya pembuka aja lah hari ini Pak. Pertama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis atau yang dijelaskan untuk memahami sifat-sifat Allah, yang karyanya salah seorang adalah ulama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, juga dikuatkan oleh Imam Al-Maturidi. Pertama, kita semua tidak akan bisa tidak akan sampai kepada tauhid yang sempurna
untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada ahad yang sempurna. Ahad yang sempurna itu la ilaha illallah, penyembahan tauhid yang sempurna sebelum kita mengenal Allah, dan kita hanya mengenal Allah itu dengan sifat-sifat Allah taala. Kita tidak bisa mengenal zat Allah taala. Pertanyaannya dari dua akidah ini, pertama akidah Ahlussunnah Jamaah sifat 20-nya dulu atau sifat 50. Yang pertama sekali, ini memang akidatul awam, cocoknya kitab akidatul awam kita bahas. Dari jelaskan dari semua yang kita lakukan ini, kita menyembah Allah itu menyembah sifatnya atau menyembah zatnya? Ibu-ibu loh. Allah Subhanahu wa taala keberadaannya ada Allah tuh. Buktinya ada, Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ini bukti bahwa Allah itu ada dari secara umum kita bisa menjelaskannya. Lalu yang kita sembah tuh dengan adanya Allah taala tuh, kita sembah itu zatnya atau kita menyembah sifatnya? Gitu. Kan bingung ibu tuh kan? Bingung kan bu? Bingung kan itu. Ibu bahasa kasarnya, tapi nggak boleh dijelaskan dalam kata umum. Menyembah orangnya atau menyembah perbuatannya? Bapak, kita ini menyembah Allah Ta'ala nih, mempersembahkan semua urusan, beribadah, mengabdikan diri ini. Kita ini budaknya Allah, kulinya Allah. Kita mengabdikan Allah kepada Allah Ta'ala itu, mengabdi kepada sosoknya Allah itu, atau mengabdi kepada perbuatan-perbuatan Allah. Gitu. Apa bu? Ibu-ibu perbuatan Allah. Ya itu betul-betul harus ngaji dah ini kan. Kalau bapak sosoknya Allah Ta'ala. Jadi kalau sebut sosok pun salah juga, karena Allah Ta'ala itu bukan sosok gitu. Jadi payah menjelaskan ini. Apalagi ini ada live nih, tak apalah, kena ujat-ujat sikit apa ini. Apa ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, makna sosok ini sebenarnya zat tu benda, tapi benda tu tak boleh disebut Allah Ta'ala bukan benda. Tidak benda. Zat Allah itu bukan benda. Zat Allah itu bukan berwujud dalam bentuk sepertinya. Keberadaannya dia ada, tapi tak bisa kita jelaskan. Kalau wujudnya, bentuknya ada, adanya dalam bentuk benda, bentuk fisik, berarti dia makhluk diciptakan. Maka karena kita tak mampu menjangkau sosok Allah itu, sosok itu zat. Misalnya gini bu, ini air. Air ini terdiri dari dua zat. Ini air nih kan, sosok air nih. Sifat ini dah terbentuk air nih. Zat air nih terbentuk dari dua zat. Zat yang pertama hidrogen, zat kedua oksigen. Ibu pernah tak lihat hidrogen dan oksigen? Atau oksigen aja, pernah tak? Siapa yang pernah lihat oksigen? Pernah lihat oksigen? Kalau pernah apa lihat, saya kasih 100 juta. Tapi ada kan keberadaannya? Oksigen aja keberadaannya ada, tak mampu kita melihat zatnya. Zatnya ada, oksigen. O2, oksigen. Mana dia? Hanya. Coba. Ya tu oksigen tu. Mana oksigen tu? Carilah oksigen tu kalau nampak. 100 miliar pun tak kan bisa kita nampak. Tapi keberadaannya ditangkap dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan keberadaan. Dimasukkan oksigen, bisa pula ditangkap. Masukkan dalam tabung. Langsung orang bilang, ini tabung oksigen. Tiba-tiba oksigennya habis. Padahal ketika oksigennya ada, dibuka tabung tu kosong juga. Ketika oksigen habis, kosong juga. Oksigen saja kita tak mampu melihat zatnya. Begitu juga hidrogen, kan sama-sama benda gas, hidrogen. Tiba-tiba ketika oksigen dan hidrogen digabungkan, jadi air dia, H2O. Baru nampak zat air terbentuk dari dua zat, hidrogen dan oksigen. Sedangkan untuk menjelaskan antara hidrogen dan oksigen saja kita tak bisa, bagaimana kita mampu menjelaskan zatnya Allah Ta'ala yang menciptakan oksigen dan hidrogen? Dulu waktu saya praktikum kimia, ada nama zatnya natrium. Natrium itu benda padat. Lalu ada klorid pak, klorida.
Ada kalau hidrogen dan klorida digabung jadi asam klorida, jadi asam dia HCl. Itu HCl itu ditaruhkan ke batu cairannya, maka batu itu kan bolong langsung. Itulah asam yang ada pada lambung kita. Tapi memang hebatnya Allah Ta'ala menciptakan lambung kita, di dalamnya ada HCl, lambung kita tak hancur. Tapi semua masuk batu, tulang, ayam, ikan semua hancur. Ujung-ujungnya jadi kotoran. Ketika belajar tuh, ternyata natrium digabung dengan klorid, digabung natrium klorida, rupanya dia jadi bom, Pak. Jadi bom. Hampir putus kaki kawan ketika itu. Dia masukkan natrium klorida dalam kantongnya, kena keringat, meledak itu. Begitu. Ada zat-zat yang kita tak paham, itu teori-teori kimia. Jadi kalau orang kimia belajar sungguh-sungguh dengan senyawa-senyawa kimianya, lalu dia bisa mengalihkan itu nilai-nilai yang terbawa di dalam konteksnya, pasti dia akan kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik kita ke kaji sifat tadi. Sebenarnya yang kita sembah itu, sembah ni bukan nyembah gini aja, Pak ya. Semua yang kita tuju, yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita pinta, yang satu-satunya adalah Dia. Dia itu keberadaan. Siapa Dia tuh? Allah. Maka disebut huwa Allah. Kan? La ilaha illa huwallah, la ilaha illahu. Dia itu Allah. Tak ada Tuhan selain Dia. Siapa Dia? Dia sendiri yang menjelaskan. Kalau Dia tadi ada wujud, ada zatnya, wujudnya ada. Ini memang agak berat jelaskan ini. Saya nengok ibu-ibu dah mulai gini-gini gini-gini kan. Karena tadi disebut siapa yang kita sembah? Bukan yang kita sembah zatnya atau sifatnya, keberadaannya atau perbuatannya. Perbuatannya itu kacau tuh. yang ini perlu juga. Ibu perlu ya, perlu dijelaskan ya. Perlu. Jadi yang kita sembah tu keberadaan Allah. Bahasanya zatnya. Kalau bahasanya tu saya ni punya sifat, saya baik misalnya, saya pandai membuat ini, membuat ini, membuat ini. Yang kita sembah tu bukan perbuatannya, tetapi keberadaannya, sayanya. Tapi saya tak boleh saya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia. Dia sendiri mengatakan dirinya Dia. Dia katakan huwa Allah. Dialah Allah. Jadi Dia itu ada keberadaan, namanya Allah. Namanya Allah. La ilaha illa huwa, tak ada Tuhan selain Dia itu. Siapa Dia? Dia kenalkan bukan zatnya yang Dia kenalkan, tapi sifatnya. Apa sifatnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Itu sifat-sifat Allah Ta'ala. Ar-Rasyid, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, La ilaha illa Al-Malikul Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Ada 99 nama dari sifat-sifat Allah. Dari Ar-Rahman sampai Zul Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang memiliki keagungan. Namanya ada 99. Apakah nama Allah Ta'ala yang memiliki sifat dari nama tersebut Dia cukup hanya 99 terbatas? Tidak. Nama Allah Ta'ala tak terbatas. Allah menjelaskan 99 yang ditemukan ulama dalam Quran. Tapi nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat kemuliaan Allah Ta'ala tak terbatas. Kita tak mampu menjangkaunya. Dengan kemuliaan Allah Ta'ala dari zat dan sifatnya. Sifatnya kita bisa tahu, zatnya kita tak mampu membahasnya secara utuh, kecuali orang-orang yang Allah berikan pemahaman. Di antaranya adalah para nabi dan rasul, dan orang-orang yang diberi Allah pemahaman, yang pemahamannya mesti sampai sanadnya kepada Nabi SAW. Barulah kita bisa diberikan kepahaman. Itu pun sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka belajar tauhid ini adalah penting dan sangat penting. Baik, maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia menelurkan, membuat metode yang lebih praktis untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi metodenya akidatul awam, akidah keyakinan pembenaran tauhid kita, agar kita benar menyembah Allah Ta'ala, zat satu-satunya yang kita tuju, yang kita harapkan, yang kita mintakan keridhoannya, yang nanti kita akan bertemu dengan Dia. Ada Dia tuh, tapi enggak kita bisa bilang Allah tuh kayak mana? Enggak bisa. Kalau sudah kita sebut kayak Allah tuh seperti apa, Allah tuh kayak mana, pertanyaan kayak dan seperti itu hanya layak untuk benda. Sedangkan Allah Ta'ala itu bukan benda. Allah itu bukan pula berjasad. Kalau kita sebut berjasad,
berarti hebat pula kita pada Allah Ta'ala. Dan ketika kita menyebut seperti pertanyaan seperti itu menyamakan, dan pertanyaan menyamakan itu tidak boleh terhadap zat Allah. Tapi ketika kita menyamakan dari sifat-sifat Allah Ta'ala untuk menjelaskan keberadaan sifat Allah Ta'ala itu boleh. Misalnya Allah Maha Pengasih, seperti apa kasihnya Allah? Seperti apa kasihnya Allah? Baru kita bisa menggambarkan kasihnya gini. Kasihnya Allah itu pun takkan sanggup kita menjelaskan secara sempurna. Misalnya Allah ngasih kita makan. Kayak mana Allah ngasih kita makan? Allah jadikan petani, Allah jadikan pedagang, Allah jadikan peternak, Allah jadikan beruk manjat kelapa. Bapak ibu punya modal 30.000, tiba-tiba pergi ke rumah makan sederhana, makan Pak, yo apa lauk? Dendeng. Kan dendeng. Bagaimana kasihnya Allah ketika kita makan tuh? Ibu 30.000 sudah dapat kerbau, padahal tak pernah beternak kerbau. Ibu bapak sudah dapat santan kelapa, padahal tak ada manjat kelapa. Ibu bapak semua sudah dapat nasi yang dimasak, padahal tak ada bertanam padi. Bapak ibu yang jangankan bertanam padi, masak pun tidak. Tapi dengan sedikit saja usaha, hanya 30.000 tiba-tiba lengkap semuanya. Nasi dapat yang asalnya dari padi, dendeng dapat asalnya dari kerbau, kelapa dapat, santan dapat yang asalnya dari kelapa. Kemudian tak pula manjat kelapa. Ibu bapak sudah dapat pula sayur, padahal tak ada tanam sayur. Kalaulah dengan 30.000 tu kita tunggu padi tu berbuah dan sampai masak, kira-kira makan tak kita Bapak Ibu? Meninggal dunia kita. Gitulah bagi orang-orang yang memahami tentang kontekstual keberadaan sifat-sifat Allah. Lalu apa yang sifat-sifat Allah? Allah mengatur. Allah ciptakan petani, Allah ciptakan pedagang, Allah ciptakan peternak, Allah ciptakan pula ada yang memasaknya, Allah ciptakan pula kita yang membeli. Itulah yang disebut sifat Allah yang mengatur, Rabbul Alamin. Kita seperti ini kan Allah yang ngatur. Paham Bu? Paham Pak? Kemana ke arah kaji mendudukkan ini? Gitu. Maka disusunlah oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari untuk memahami Allah Ta'ala itu mulai dari sifat-sifat yang Rahman Rahim itu, supaya paham kita dengan zatnya, keberadaan dia itu disusunnya ada 20 sifat Allah Ta'ala. Tapi sifat Allah itu bukan terbatas 20. Sebagian menyebut ini membatasi sifat Allah hanya 20, ini sesat, padahal tak pernah dibuat Nabi. Lalu mereka buat sifat Allah itu terbagi 3 pula. Nah itulah di akidah usul salasah, asal dari sifat-sifat Allah yang banyak ini, yang tak terbatas itu dibaginya 3. Satu, sifat uluhiyah, yaitu sifat dari zatnya Allah Ta'ala yang kita sembah. Kemudian sifat rububiyah, Allah yang maha mengatur. Lalu sifat yang ketiga adalah asma, nama-nama Allah, asma wa sifat, nama-nama Allah yang agung dan yang memiliki sifat. Bahkan ada yang menjadikan sifat mulkiyah, Allah memiliki kekuasaan, tapi kadang-kadang kebablasan gitu kan. Sebenarnya untuk dari seluruh sifat, mau rububiyah, mau asma wa sifat, mau mulkiyah, sebenarnya yang dimintakan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu adalah uluhiyahnya, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasannya kadang-kadang ulama membagi asal percaya kepada Allah, kalau tidak menyembah Allah berarti dia punya tauhid juga. Gitu. Nah di sini letak bedanya Pak. Baik, biar tak kemana-mana, jelasnya satu-satu dulu ya. Pertama, akidah Ahlus Sunnah Jamaah dimulai dari mengenal Allah Ta'ala dari keberadaan zatnya, bukan menjelaskan tentang zatnya, tapi ada zat Allah itu. Allah itu ada kan Bapak Ibu? Ada. Lalu adanya itu apa sifatnya? Wujud. Wujud itu bahasa kitanya ada. Apa bedanya Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala dengan adanya kita? Ini jelas kaji kita begini Pak, Bu, apa bedanya Allah Ta'ala, adanya Allah dengan adanya kita? Siapa dapat jawab ni Pak? Hadiah 50.000. Adanya diadakan, adanya Allah Ta'ala tidak diadakan. Kalau tidak diadakan ada, kemana-mana itu Pak? Memang semua kalam yang akan kita sebut, kalimat ini, maka disebut ulama-ulama diantaranya menjelaskan, maka pendekatan menjelaskan sifat-sifat Allah dalam tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20 tidak akan bisa lari dari penjelasan kalam.
kemampuan menjelaskan kata-kata yang makna dari kata-kata itu tidak diambil secara tekstual tetapi kontekstual. Kalau diambil secara tekstual nanti bisa kebablasan. Apa itu kontekstual? Makna yang tersembunyi dari kata-kata. Misalnya Allah itu ada. Seperti apa adanya Allah tadi ayahanda Samsuis Darwis LCMA kan menjelaskan. Kan lulusan ceramah Masjid Al-Falah, kemudian Al-Muhajirin, di belakangnya ada Al-Embir lagi, Muhajirin dan Baitul Makmur. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Ta'ala dijelaskan secara menjelaskan keberadaan zatnya dengan menjelaskan sifat. Tadi nih air nih ada, bahwa ada oksigen, ada hidrogen. Sifat-sifat dari zatnya tuh bahwa oksigen tak bisa dilihat tapi dia ada. Ketika dia bertemu dengan hidrogen jadilah dia air. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah tu ada, dia itu ada. Lalu bagaimana keberadaannya? Itu dengan kalimat hikmah menjelaskannya, disebut dengan ahlil kalam, yaitu orang-orang yang pandai menggunakan kata-kata untuk menjelaskannya. Contoh tadi, adanya Allah tidak diadakan, gitu. Adanya manusia diadakan. Itu payah kita jelaskan. Diadakan tak diadakan tuh gimana? Kalau tak diadakan, lu kok bisa adakan gitu jadinya? Timbul pertanyaan-pertanyaan. Maka kalau berputar di situ nanti itulah entah apa-apalah. Maka kebanyakan dari orang-orang dulu berputar dengan kata-kata tuh, akhirnya kata-kata itu saja yang dipikirkannya. Itulah kebablasan, miring dia. Karena tak sampai dia memikirkan kata-kata itu. Misalnya Allah itu tidak diadakan, kita ini diadakan. Pertanyaannya, kan tak mungkin sesuatu itu ada tanpa diadakan, gitu kan? Tak mungkin sesuatu ada tanpa diadakan. Tapi zatnya Allah Ta'ala itu ada tanpa diadakan. Kok bisa begitu? Itu bahasanya ketika kita tak mampu menjelaskan tentang keberadaan, itulah letak keterbatasan kita. Karena memang ilmu kita terbatas, hanya Allah Ta'ala yang memberikan pengetahuan. Tapi sebenarnya lebih mudah menjelaskannya ayahanda Samsuis Darwis LCMA. Kalau kita sebut manusia itu ada diadakan, seluruh makhluk semua yang diciptakan diadakan, Allah Ta'ala itu tidak diadakan. Lalu pertemuan antara kalimat negatif dengan kalimat positif agak sulit kita menjelaskannya. Maka keberadaan Allah Ta'ala mudah aja dari kalimat itu. Kita ini ada dimulakan. Ada ayah mak kita. Kan kita jadi ini karena pernikahan ayah dan mak kita. Ayah kita ada karena pernikahan atuk nenek kita. Semua ada ini karena Allah menciptakan, mengadakan Adam. Sedangkan Allah Ta'ala adanya tanpa diadakan, maknanya tidak ada permulaannya. Jadi kita ini ada sabiqnya, sabiq permulaan. Sedangkan Allah tidak ada permulaannya. Begitu aja, tak ada permulaan, tak ada yang memulakannya, dia sendirilah dengan keberadaannya. Maka dari adanya itu baru wujud qidam. Dialah yang ada awal sekali. Awal ada permulaan, tetapi tak ada yang awalnya makhluk ada permulaan, sedangkan awalnya kita awalnya manusia, awalnya seluruh yang diciptakan, langit, bumi, yang nampak tak nampak, yang selagi kita bisa sebut selain Allah Ta'ala, selain zatnya Allah Ta'ala, semua keberadaannya itu dimulakan. Dimulakan itu namanya qidam. Dimulakan, qidam. Lalu apa beda qidamnya Allah dengan qidamnya kita? Qidamnya kita ada awalnya, sedangkan qidamnya Allah, permulaan Allah tu tanpa ada awal, tak pakai start dia. Lalu bagaimana tidak ada start kok bisa ada mulanya? Di situlah kita terbatas untuk mengenal zat Allah. Yang kita tahu kita ada mulanya, Allah ada tanpa permulaan. Kalau kita sebut Allah ada dengan permulaan, berarti kita mampu menjangkau kehebatan Allah. Sengaja ketidakmampuan kita tuh, itulah letaknya kita adalah makhluk. Apa makhluk tuh? Tak tahu apa-apa dan tiada apa-apa, kecuali dialah yang mengapa-apakan kita. Ujung-ujungnya la ilaha illallah. Ini dua sifat aja dulu kita bahas. Lalu bagaimana dengan akidah usul salasah? Dia menjelaskan kepada Allah Ta'ala dengan pertama, untuk mengenal Allah namanya tauhid kan. Pemahaman kita terhadap keberadaan Allah itu namanya tauhid, ahad. Yang satu itu dialah yang satu, ahad. Yang kita sembah, yang kita harapkan pertolongannya, yang kita harapkan keridoannya, yang kita harapkan nanti kita kembali kepadanya, yang kita kembali kepada kehidupan hakikat, kehidupan sebenarnya itu kehidupan akhirat. Yang kehidupan itu adalah kehidupan kebersamaan dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, lalu ditelurkanlah
Allah itu Tuhan kan. Tuhan itu mana yang disembah. Mana ayatnya? Pada surat Toha. Dan juga di surat Al-Anbiya ayat 19 itu. La ilaha, surat Muhammad tu sama, lupa saya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nanti kita cari suratnya apa. Jelas ayatnya ada. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian, ketahuilah kalian, la ilaha illallah. Tak ada Tuhan kan gitu kan selain Allah. Tuhan tu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ilah. Apa itu ilah? Sesuatu yang membatasi kita untuk sampai kepada Allah. Ini penjelasannya. Sesuatu yang membatasi kita untuk sampai kepada Allah. Maka selagi ada ilah selain Allah, kita takkan pernah sampai kepada Allah. Apa yang ilah tu yang membatasi? Apa? Diri kita sendiri. Apalagi ilah tu? Harta. Apalagi ilah tu? Pangkat. Apalagi itu? Waktu. Apalagi ilah selain Allah. Maka kalau masih ada ilah selain Allah, takkan pernah sampai kepada Allah. Lalu macam mana supaya sampai Allah? Ya ilah tu cuma Allah gitu. La ilaha illallah. Tak ada ilah-ilah tu. Yang ada cuma Allah. Jadi keberadaan ilah tu tak ada sebenarnya. Yang keberadaan ilah tu tak ada selain Allah. Maka yang ilah itu hanya Allah. Lalu disebutlah, inilah yang disebut tauhid uluhiyah. Keberadaan ilah itu, apa itu ilah? Disembah, dipatuhi, diibadati, dicintai, diridhoi. Yang mana yang ilah itu? Dianya, zatnya. Lalu siapa zat ini? Untuk tahu sampai kepada ilah, dia mengatur. Dia punya kekuasaan, dia menciptakan, dia menghidupkan, dia mematikan, dia menjadikan bumi, dia menjadikan langit, nanti dia kiamatkan, dia maha pengadilan. Maka dia itu punya sifat mengatur. Maka mengatur tu namanya Rabb. Maka sifat pertama keberadaannya adalah ilah, untuk disembah. Lalu untuk pandai menyembahnya, kita harus tahu dia punya sifat mengatur, namanya Rabb. Dibagilah dua penjelasan akidah. Pertama akidah uluhiyah, itu tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid rububiyah. Cuman kadang penjelasan tauhid rububiyah, Allah mengatur, yaitu Allah menurunkan sesuatu. Misalkan Allah menurunkan rahmatnya ke muka bumi, dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia misalnya. Karena penjelasan-penjelasan seperti itu kadang-kadang tidak dibawa dalam kalam hikmah, lalu disampaikan dalam kata-kata tekstual. Allah turun ke langit dunia, akhirnya dia bilang, macam mana Allah tu turun? Macam mana Allah tu turun? Lalu disamakan. Di sini letak khilafnya. Dia tak salah menyebutkan Allah tu punya sifat rububiyah, mengatur. Bagaimana Allah mengatur? Allah turunkan rahmatnya, Allah turun ke langit dunia, kan itu Allah punya tangan dengan kekuasaannya, bi aidihim, dengan tangannya. Sayangnya ketika menjelaskannya tidak kontekstual, dijelaskan secara tekstual. Macam mana tangan Allah? Tangan Allah tu kanan dua-duanya. Kayak gitu kan. Allah SWT turun ke langit dua. Macam mana Allah turun? Kayak ginilah, kayak aku turun dari mimbarnya. Artinya apa? Dia menjelaskan sifat Allah, tapi menjelaskan sifatnya seperti sifat makhluk. Itu yang tak boleh. Di sini letak perbedaan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akidah Ahlus Salasah. Ketika kita akidah Ushul Jamaah menyebutkan Allah punya sifat, Allah menciptakan, ya kan? Allah punya sifat apa tadi? Misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat turun ke langit dunia. Allah turun kan? Pada 2/3 malam Allah turun ke langit dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Apa yang turun? Maka dijelaskan, yang turun itu adalah rahmatnya, yang turun itu adalah kasih sayangnya, yang turun itu adalah keberkahannya. Karena sifat-sifatnya yang diturunkan. Kalau bilang kalau zatnya turun, berarti Allah tak pernah naik. Kenapa di sini malam, nanti di sini malam lagi, di sini malam lagi? Kapan naiknya? Maka tak bisa kita menjelaskan zatnya. Kita hanya menjelaskan dari sifat itu ke sifat lagi. Tetapi itulah sifat zat yang Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu kita jangkau. Ya Pak? Ya Pak? Paham Bu? Agak oleng-oleng lah Pak. Paham-paham sikit lah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah keberadaan sifat. Rububiyah, Allah maha mengatur. Allah beri kita makan.
Ya kayak tadi ngatur Allah Ta'ala beri makan, ada petani. Itu jelas kalau seperti itu menjelaskannya, bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala, dia menciptakan segala sesuatu, dengan ciptaannya itu pula dia saling berinteraksi dengan ciptaan-ciptaan itu. Maka begitulah sifat Allah Ta'ala. Lalu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur semua dengan sifat-sifatnya. Yang kalau manusia mengatur tuh, kalau misalnya manusia, apa keinginan manusia? Jadi orang kaya, semuanya semua jadi orang kaya, itu mau jadi pejabat semua. Tidak ada rakyat jelata, mana bisa jadi pejabat? Maka Allah atur nih, ada yang jadi presiden. Entah jadi presiden itu batil atau tidak, terserah lah. Seperti Firaun lah kan, Allah atur juga. Allah izinkan Firaun jadi raja. Rasulullah bilang, kenapa Firaun yang murka pun Allah izinkan dia jadi raja? Allah memperlihatkan kehidupan bagi orang yang batil ini dia, kehidupan bagi orang yang alim seperti inilah dia. Maka ada antara hak dan batil, seperti orang yang hak Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa Allah perlihatkan, kemudian Firaun Allah perlihatkan, dan semuanya itu sifat-sifat Allah. Yang baik Allah perlihatkan, yang buruk pun Allah perlihatkan. Tinggal nanti yang baik menerima kebaikannya, yang buruk menerima keburukannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di sifat tauhid uluhiyah ada tauhid rububiyah. Cuman sayangnya begini, orang kafir katanya, ini di dalam pandangan ulama-ulama akidah usul salasah yang tidak disetujui oleh ulama akidah usul jamaah. Orang kafir Quraisy, musyrik, dia kafir musyrikin, disebut dia bertauhid. Apa tauhidnya? Tauhid rububiyah. Di sini letaknya, letak perbedaan tuh. Apa tauhid rububiyahnya? Abu Jahal percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Abu Lahab percaya bahwa Allah menurunkan hujan. Mereka pun berkata Allah, 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 tapi mereka tak menyembah Allah. Mereka menyembah patung, ya kan? Mereka kepada Allah Ta'ala melalui perantara. Berarti kalau ada umat Islam hari ini, dia bernyebut Allah, Allah, tapi masih ke kuburan, gitu kan? Masih pergi ziarah kubur, masih ada perantara ini, mengambil berkah ke sini-sini. Itu tauhidnya sama seperti tauhidnya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, karena dia percaya dengan kubur mendatangkan manfaat dan mudarat. Sebenarnya itulah sama, berarti dia bertauhid rububiyah. Disama-samakan, padahal tidak seperti itu. Sebagian ulama kita pergi ziarah kubur itu bukan menyembah kubur. Mereka mengklaim aja, langsung diklaim ini menyembah kubur, ini tak sesuai sunnah. Akhirnya berantuklah di situ. Padahal dua-duanya sama. Ketika mereka menjelaskan Allah Ta'ala punya tangan, kita pula ngantem penjelasan pula dari akidah Rasulullah, itu pakai tangan pula. Allah Ta'ala punya tangan, tangannya dua pula. Itu menyamakan Allah dengan makhluk, berarti membuat Allah Ta'ala berjisim. Kalau berjisim berarti menyembah benda. Kalau menyembah benda itu kafir. Gitu pula jadinya. Akhirnya kafir mengkafir. Ini letaknya. Letak penjelasannya tidak tuntas atau belum tuntas. Kalau didudukkan sama tuh Pak, sama, cuma keras-keras hati dua-duanya gitu. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan simpel, akidah itu tiga aja, akidah uluhiyah, akidah rububiyah, akidah asma wa sifat. Imam Ibnu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan juga dengan simpel, untuk kenal sampai kepada tauhid. Tauhid itu hanya satu, la ilaha illallah. Untuk penyembahan kepada zat Allah, kenal sifat-sifat Allah. Dibagi 10 ni jadilah sebagai dasar. 13 dulu sampai kepada puncak 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Dan semua itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau Bapak Ibu tanya dengan saya, mana yang lebih mudah memahaminya agar kita tak terjebak dalam menjisimkan Allah seperti makhluk, kembali kepada zat Allah Ta'ala yang Maha Agung, yang kita tak mampu mencapai kemuliaan atau menjelaskan kemuliaan zatnya, apalagi tidak sampai kita mampu menjelaskan kemuliaan sifat-sifatnya. Kita bisa menjelaskan kemuliaan sifatnya, tapi tak akan pernah sempurna. Bagaimana pula kita mampu menjelaskan keberadaan zatnya? Tak akan sampai. Maka kita hanya menjelaskan dari sifat-sifat kepada sifat. Lalu dari sifat-sifat Allah Ta'ala, jelaslah keberadaan zat. Yang mana yang paling aman? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak sampai menjadikan sifat-sifat Allah kepada jisim pada zatnya. Karena kalau kita jisimkan, kita bendakan, kita beradakan Allah Ta'ala, kita memang menyembah patung, menyembah benda, menyembah makhluk pula. Karena Allah katakan lam yakullahu wa lam yakullahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu tak boleh diseperti-sepertikan. Begitu aja lah Pak. Ada pertanyaan Pak? Bu, paham-paham sikit kan Bu? Agak payah sikit ni, memang harus duduk halakoh ya Bu. Jadi sebenarnya gini aja lah, Allah yang kita sembah tu la ilaha illallah.
Allah yang kita puji itu Rabbul Alamin, yang mengatur semuanya. Jadi kita memuji sifat-sifatnya, menguji kita sifat Allah baik, kita sebut sifat Allah baik, Allah maha baik, Allah maha rahman, Allah maha kasih, Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Kita puji sifat-sifat Allah tu karena dia ada yang kita puji. Misalnya Zulkarnain, Pak Abdul Khairul Saleh baik, 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 baik. Kita puji sifatnya, tapi sifat yang kita sebut tu untuk memuji zatnya, memuji dia. Air ni enak kalau diminum. Air ni nanti menghilangkan dahaga. Air ni ini, air ni ini, ya kan? Tapi bukan air ini, karena keberadaan airnya. Lalu kalau kita lihat keberadaan air ni, kalau kita sampai kepada kaji tauhidnya, air ni kan diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Macam mana Allah mengadakan? Kun fayakun. Lalu maha hebatnya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi mulut-mulut orang bertauhid tu kena tak mampu menjelaskan keberadaan zat Allah, maka dia ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Tak mampu aku lagi menjelaskannya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur ni. Tak mampu lagi kita bagaimana memujinya, tak tebak, tak mampu sanggup kita. La ilaha illallah, semua ni hanya untuk Allah ajalah. Allahu akbar, apa kita ni tak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, kecil kita ni tiada apa-apa dan bukan apa-apa. Kalau keberadaan kita sebut masih ada, tak sampai tauhid tu, maka lalu kita bilang la haula wala quwata illa billah, aku ni tak ada apa-apa. Itulah sebenarnya. Okey Pak, okey Bu, silakan Pak, jangan berpayah Pak ya. Nanti didik macam mana cara ngekatnya, pemandaian ini gepiran ini, gepiran ini. Silakan Bunda, ayah dah. Baik. Bagus sekali Pak. Wal awwal wal akhir waz zahir wal batinu. Gitu deh. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Yang awal dia ada tanpa ada permulaan. Yang akhir dia berakhir tapi tak ada sudahnya. Dia akhir yang ada sudah tu makhluk Pak. Ke akhir dari seluruh keadaan itu sudah. Kalau sudah berarti dia makhluk. Maka Allah Ta'ala itu akhir tak ada kesudahan, namanya baqa. Sedangkan makhluk adalah fana. Awal tak ada permulaan, akhir tak ada sudahnya. Dia yang zahir, dia yang ada. Sejatinya yang zahir, keberadaan ada tu hanya dia. Apa adanya? Adanya takkan pernah tiada. Sedangkan adanya sesuatu selain dia, adanya nanti akan tiada. Allah Subhanahu wa taala yang batin. Yang batin mana? Yang tak nampak gitu. Tetapi batin kita kan ada yang batin juga. Maka yang tak nampak sebenarnya yang batin itulah yang batin sebenarnya bahasa zahir. Sedangkan kita batin yang ada diada-adakan. Ketiadaan yang batin, tiada yang batin adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tak nampak, yang gaib. Sebenarnya yang gaib dari segala yang gaib adalah Allah. Bukan zahir wal batin. Sebenarnya yang batin itulah yang ada. Yang keberadaan yang zahir bisa tiada. Contoh kita ni zahir kan? Zahir kan Pak? Zahir kita ni sebenarnya zahir ini tak ada, kena diadakan. Maka zahirnya Allah Ta'ala itu bukan diadakan. Lalu kita ni ada yang batin mana? Ruhani kita. Tapi ruhani kita tak akan terus berkekal sini. Maka batinnya Allah Ta'ala kekal. Jadi gitu, zahir wal batin, awal wal akhir. Awalnya makhluk fana dan akhirnya makhluk fana. Sedangkan awal wal akhirnya Allah Ta'ala baqa. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa kesudahan. There is no ending Pak. Apa namanya itu kalau kekal bahasa Inggrisnya Pak? Kalau bahasa Arabnya abadan abada. Habis Pak. Udah lah ya, sampai sini aja ya Pak. Cut lagi dik. Okay. Nanti tahu pula kawan-kawan salafi apalah kaji ini membahas-bahas itu katanya kan. Memang harus duduk memang. Kalau tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kemudian tauhid akidah as-sunnah jamaah, kalau didudukkan ketemu dia. Tapi jangan saling bersikeras. Karena yang satu menjelaskan keberadaan Allah dengan bahasa tekstual, yang satu lagi menjelaskan keberadaan Allah itu dengan bahasa kontekstual. Kontekstual itu pendekatan kalam, sedangkan tekstual pendekatan zahir, hanya kalimat-kalimat jelasnya supaya orang mudah paham. Contoh, seorang anak-anak nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana Allah Ta'ala?" Kata Nabi, "Allah di atas." Karena kalau Nabi kejelaskan bahasa kalam dengan anak-anak, pusing lah. Lalu mereka sebut Allah tu di atas. Kalau di atas bertempat,
Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah meliputi segala kehidupan ni kan. Semuanya. Lalu kata orang bilang, Allah tu ada tanpa arah, kan gitu jelas. Bagi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dibikinnya Allah di sana, Allah di sana, Allah di sana, Allah di sana. Kata kawan-kawan Salafi pula, kenapa? Karena Allah tak di atas. Di mana-mana ada Allah kan. Aina Allah? Aina apa, di mana Allah Taala? Kata Nabi, Allah aina ma kunta, di mana saja engkau ada Allah Taala. Ya kan? Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala tu di mana ada kamu, di situ ada dia. Bahkan Allah SWT, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sungguhnya kami sangat dekat ulat leher. Kalau itu dengan bahasa tekstual tu kita cari mana Allah Ta'ala, mana-mana gitu kan. Sama aina Allah, innallaha ma'ana, di mana Allah bersama kita. Mana dia? Keberadaan apa itu? Keberadaan sifat. Mana zat Allah Ta'ala? Tak sanggup kita menjelaskan. Kalau kita sebut Allah di atas yang mana gitu kan. Maka disebut kalaulah pertanyaan itu pakai arah, berarti tak patut untuk ditanyakan kepada zatnya Allah Ta'ala. Kerana zat Allah kalau ditanya di mana, berarti pertanyaan itu untuk makhluk. Maka dijawablah oleh para ulama yang berakidah sama Ahlus Sunnah Jamaah dari Imam Abu Hasan Asy'ari, kalau pertanyaannya di mana Allah, tidak perlu dijawab. Kenapa? Pertanyaannya salah. Salah. Di mana Allah Ta'ala? Allah menciptakan segalanya. Di mana Allah Ta'ala tanpa disebut dengan di mana-mana. Kerana keberadaan semua yang di mana itu sebab keberadaan Allah. La ilaha illallah. Mohon maaf atas segala kekurangan, makasih segala perhatian. Duduk lebih lama memang ngaji ini nih. Duduk lebih lama lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.